Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lur. Baik dengan saya Ganang Asrul Umam. Saya mau tanya dan mau cerita pengalamannya Bapak Akrom. Oke, beliau sudah pelihara sapi putih sampai bertahun-tahun. Betul ya? Tadi saya selesai meng-IB sapi beliau yang putih atau yang PO. Sudah beranak pinten-pinten? Sudah beranak yang ke-7 kali. Nah, yang warnanya merah tadi sudah beranak berapa kali? Baru kedua kali ini ya. Nah, itu pun juga hasil keturunan. Nah, kita tanya sama beliau alasannya. Padahal sebelum kita menuju ke situ, padahal di lingkup daerah rumahnya beliau ini, beliau itu sering banyak sekali peternak yang memilih sapi limosin dan simental. Tapi beliau masih bertahan dengan yang namanya sapi lokal, sapi PO atau sapi Brahman. Kita tanya alasannya. Keng nopo jenengan kok kenapa lebih milih sapi PO, lebih pilih sapi lokal? Alasannya jenengan apa? Kuat saya putih, Pak. Mas. Betul nggih? Kuat dalam arti pripun? Bilangnya beliau kuat, lebih kuat sapi putih. Dalam arti pripun? Nah, maksudnya cara pandangannya, ibarat pandangannya jenengan kuat itu dari segi pripune? Lagi dari mananya? Kalau nek sapi abang sing akeh tak dunguk-dungukne ku arep metu ngono. Sapi ngono ping 7 urung dandeh. Ngono lho Mas. Oke. Maksudnya metu ngono itu gini. Keluar prolapsus atau broyong. Atau semua kandungan sapi itu keluar ketika sapi melahirkan. Selesai melahirkan, nggih. Nah, tapi selama ini jenengan mboten nate ngonangi. Pindah nggih. Nah, selama ini ibaratnya baru sekali. Terus ngene iki Mas, sapine rada penyakit kemarin. Oke. Berarti dalam keadaan tidak normal dan sehat ya. Iku terus asik kate esuk terus sore tak jumuk Pak Aman. Nggih. Mun dangu nggih. Wah, nggih. Durung sem duwe. Jadi beliau ini beternak sudah lebih dari pirang tahun jenengan? Nah, ibaratnya sudah beternak sekitar 30 tahun lebih beliau ini. Beliau selama 30 tahun lebih beternak yang namanya breeding atau dianakkan sampai pembibitan ini. Itu baru sekali yang namanya terjadi prolapsus atau broyongan. Ya? Nah, itu pun juga karena sapi dalam tidak keadaan sehat normal ya. Nah, gitu. Tapi semuanya normal, sehat, waras dan ya. Nah, oke. Beliau pun cerita. Karena kenapa? Karena ketika sapi putih itu, sapi lokal itu, dia memang diciptakan untuk ya lingkungan Indonesia gitu loh. Ya memang benar-benar lokal gitu loh. Jadi daya tahan dan kekuatannya itu lebih tinggi, lebih kiang, lebih kuat, lebih kekar daripada sapi merah. Betul, Baten? Nah, beliau yang membuktikan. Aku tahu Mas, tuku sapi ke pasar meteng. Nggih. Ngono bang seminggu malah metu bruyung ya apa njanakne. Nggih. Tambarane meso njanak malah apik. Ngoten. Tak isu tak ingu njanak ping 3 malah sih. Oh, ngoten. Jadi beliau cerita bagi teman-teman yang nggak bisa bahasa Jawa, beliau beli sapi bunting dari pasar, 1 minggu keluar broyong atau prolapsusnya. Tapi alhamdulillah dipelihara sampai lama, sudah sampai beranak 3 kali. Oke, monggo ning kandang. Kalau tak jadi perso. Jadi untuk kandang, untuk sapinya ini. Niki mau saya mana 7 kali ya? Ini sudah pernah beranak yang keberapa? 7 kali ya? 7 kali dan baru sekali ini beranak betina. Iya, betul. Berarti sebelumnya beranak jantan. Nah, pedete super ngeten iki terus. Nggih. Usahaan yo ngene iki ayo 22 malah. Sing lanang riyen pisanan malah. Pertama mana? Pedete anaknya laku 22 juta. Umur berapa bulan? Pinten tahun cara? Ya pendak. Pendak ya, artinya setahun. Betul. Anaknya ini yang pertama itu keluar jantan, dipelihara sampai setahun lebih sampai punya adik yang kedua itu laku 22 juta. Nek gadah pedet, setiap kali punya pedet anakan, warnane ngeten terus mboten? Nggih, begon iki ping 2 iki lho mbok contek kowe. Nggih. Keluarnya bagus terus. Kalau nggak pegon ya jenis. Kalau ini mengarah ke simental. Warnanya. Nah, ini pun walaupun sapi putih, tapi bulunya mengkilap. Kenapa? Iya.
Kenapa sapi ini itu bisa dikatakan sukses dalam breeding? Yang pertama, sapi ini sering diajak kerja untuk membajak sawah karena beliau sering menjajak sawah, ya. Nah, yang kedua, sapi ini sering dijemur. Terus, dan katanya beliau pulang habis membajak langsung punya pedet. Alhamdulillah. Nah, terus kenapa setiap kali punya pedet posturnya selalu bagus? Ini ya kita maklumin saja dengan posisi induknya kayak gini, pakan yang kayak gini, tapi pedet umur 4 bulan jalan, mau jalan 4 bulan atau 4 bulan? 5 apa ya? Oh, berarti 4 bulan jalan, posisi sudah segede ini. Nah, tapi sayangnya betina. Ini. Kenapa pertumbuhannya bagus? Ya, karena si siapa namanya? Si induk ini menyusuinya tuh sangat normal dan bagus. Jadi produksi air susunya itu deras. Akhirnya pertumbuhan si pedet setiap kali punya anak itu bagus. Kenapa saya katakan bagus? Ini dari sini itu rata, kotak. Tahu? Pesagi ya. Bahasa kita pesagi itu artinya dia ngotak. BCS-nya bagus, rata. Iga-iga yang di sini itu nggak lincip kayak itu lincip karena gara-gara kurus ya, beda lagi ceritanya. Kalau induknya kan lancip, atasnya lancip itu, tapi kalau si pedetnya ndak ngotak. BCS bagus, matang lemu ya babone ya, normal. Hewan apa mawon anggar meteng ya lemu rata-rata. Emangane saya batat dak ya. Nah, ini cara katule lah terus langsung. Katule nggih. Bekatule tetap terus ya, diberikan terus nggih. Nah, jadi inti kuncinya dari beliau beternak sampai berulang kali, 7 kali beranak, 2 kali beranak, yang dulu juga sampai yang induknya ini induknya berarti bayi dari ini itu sudah beranak berulang kali ya, karena itu sinar matahari bagus, hijauan nggak ketinggalan, terus sapi sering diajak exercise atau diajak jalan-jalan, minimal dijemur lah, kalau enggak seminggu sekali ya seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Halo. Nah, makanya karena pedetem gede nih. Ya gede kono sing gede ya. Oh iya piye? Sing bareng iki kok. Iya. Sik iki ya. Sik iki. Gede kan. Dhuwur lemune lemu iki. Punyanya beliau itu sapinya induknya merah. Sama ini ning dhuwur iki. Dhuwur kono iki lemune lemu iki. Lemu iki. Nah, tingginya tinggi sana sama si mentalnya, tapi gemuk-gemuk ini. Tapi kan sana posisi indukannya merah ya. Merah. Nah, indukannya merah jenis ya. Merah jenis. Nah, kalau ini kan enggak, indukannya Jawa putih. Nah, makanya teman-teman itu enggak usah takut, enggak usah bingung ketika mau pelihara sapi. Kayak gini gak apa-apa. Gitu. Oh. Pedet itu. Ini induk, ini anaknya. Ini duane piye tah. Jadi jangan pernah takut, dan selalu obat cacing ini ternyata nanti diparingi mboten iki. Enggak pernah dikasih obat cacing. Tapi ya alhamdulillah memang terakhir rezekinya sama beliau ya. Oke, cukup segitu aja. Iki sing nganu meneh wong kudu nganu Mas berani anake saya putih. Niki. Nah. Beliau tuh cerita katanya banyak orang-orang di warung itu pada ndak percaya kalau ini itu anaknya ini. Nggih. Ya memang karena genetiknya si sapi merah atau dari bibit genetik awalnya lebih dominan ini. Ada beberapa kasus yang seperti ini. Jadi ketika kita IB atau kawin suntik atau kawin alam, genetiknya dari si pejantannya yang lebih dominan. Karena saya kan isi simental. Itu karena berarti dominannya simental. Oke, cukup sekian aja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sholat dan bersedekah. Tetap bersemangat dalam beternak sapi. Sekarang kita mulai musimkan lagi kita beternak dengan sapi lokal. Sapi lokal tenaga lebih bagus, kualitas rendah, tapi dengan pakan rendah bisa mencetak hasil pedet yang istimewa. Nggih, pundake sampai kayak gitu. Itu intinya kita tekan seminimal mungkin modalnya, kita maksimalkan mungkin
potensi ongkosnya dan keuntungannya. Oke, siap, tak ulangin lagi, saya mau pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat. Terima kasih.